Haleluya. Kita bersyukur pada hari yang baru, di tahun yang baru, di mana saat ini adalah hari Minggu yang pertama di tahun 2022. Semuanya kita bisa lewati di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena tanpa kasih Tuhan maka tidak ada yang bisa berjalan. Semuanya akan banyak mengalami tantangan dan semuanya akan banyak mengalami halangan. Oleh sebab itu kita bersyukur Tuhan yang baik hadir di dalam hidup kita dan kita bisa merasakan bagaimana Tuhan memimpin kita selama tahun 2021 dan di tahun yang baru ini tentu bukan berarti bahwa tantangan tidak ada. Bahkan tantangan bisa lebih besar, kesulitan bisa lebih besar, dan masalah bisa lebih besar, kematian bisa lebih banyak. Tetapi satu hal yang kita harus ingat, bahwa Tuhan Yesus adalah Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dialah satu-satunya yang tidak terkalahkan oleh siapapun, karena semua dijadikan oleh Dia. Dia yang tidak takluk kepada maut, maut dikalahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita bersyukur kita memasuki tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak menjalaninya dengan sendirian. Saya perlu sekali untuk terus mengingatkan kepada kita, bicara tahun baru adalah bicara tentang Tuhan Yesus. Karena tahun baru itu adalah memperingati di mana Tuhan Yesus pernah turun ke dalam dunia. Jadi kalau kita mengucapkan selamat tahun baru, dan tidak ada salahnya saya mengucapkan selamat tahun baru Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya mengatakan selamat tahun baru Tuhan Yesus Kristus? Karena Dialah sang waktu itu. Ya, Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Di situ kita melihat sebuah kejadian yang sangat spektakuler, yang tidak bisa ditutupi oleh siapapun, bahwa Dia adalah Tuhan. Perhitungan waktu menjadi 0, karena Dialah sang waktu itu. Artinya hidup manusia dipengaruhi oleh waktu, ditentukan oleh waktu, diberdayakan oleh waktu. Kenapa kita bangun pagi? Karena itu berbicara waktu. Waktunya untuk bangun. Tidak ada yang memerintahkan kita pagi-pagi harus bangun, tapi waktu itulah yang mengendalikan kita. Kita bangun pagi-pagi karena waktunya sudah pagi, sudah harus bangun. Kenapa malam-malam kita tidur? Karena waktunya sudah waktunya untuk tidur. Jadi di sini kita tidak bisa bantah bahwa hidup kita ini dikendalikan oleh waktu. Ya. Kapan kita lahir, itu juga bicara tentang waktu. Bagaimana waktu kelahiran itu berbicara bahwa Tuhan Yesus itu setia. Tuhan Yesuslah yang menentukan kelahiranmu di dunia ini. Banyak orang yang tidak mengerti, banyak orang yang bodoh, banyak manusia yang dikuasai setan sehingga mereka tidak pernah mau membuka pikiran. Tidak ada yang bisa membantah bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dialah sang waktu itu. Di Indonesia dikenal dengan tahun baru Masehi, ya, atau tahun Masehi. Apa artinya tahun Masehi? Tahun Masehi itu artinya tahun Isa Al-Masih. Tahun Isa Al-Masih itu artinya tahun Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena di dalam penyebutan orang-orang Arab itu disebut Isa Al-Masih. Tetapi yang kita kenal itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, tahun itu adalah bicara waktu, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, ini saya perlu beritahu karena begitu banyak orang yang tidak mengerti ini, khususnya yang ada di Indonesia, bahwa tahun itu adalah bicara tentang Tuhan Yesus. Karena tahun Masehi yang dipakai. Tahun Masehi itu tahun Isa Al-Masih. Artinya hidupmu dikuasai oleh Dia. Dialah sang waktu itu. Dia yang menentukan kapan Anda mati, Dia menentukan kapan Anda lahir.
Dia yang menentukan kapan Anda tumbuh kumis, dia juga yang menentukan kapan Anda tumbuh jenggot. Karena tidak ada anak umur 6 tahun terus kemudian dia berewokan jenggotan, tidak. Semua itu ditentukan oleh waktu. Ada waktunya. Apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Kita tidak bisa membantah. Kalau ada waktunya berarti dialah yang menentukan, dialah sang waktu itu. Kapan kita menikah, dia juga yang menentukan. Kapan kita ketemu orang, bicara tentang waktu. Karena di situ kapan kita ketemu, tanggal berapa, jam berapa. Itu berbicara semua bahwa semua dikendalikan oleh Tuhan. Semua diatur oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, sebelum Anda terlambat, jangan buang-buang waktu. Karena dialah sang waktu itu. Jangan sampai terlambat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah Tuhan satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menentukan. Permulaan dunia itu bicara tentang waktu. Ya, permulaan, waktu mulainya dunia ini, dia juga yang menentukan. Ya. Kapan berakhirnya dunia ini? Dia juga yang menentukan. Ya, waktunya sudah tiba, waktunya sudah selesai, waktu sudah berakhir. Bagaimana Anda bisa menolak? Bagaimana Anda bisa membantah dengan otakmu yang butek, ya, yang terlalu dipengaruhi dengan kebodohan, dengan intimidasi dari setan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa lahir dari seorang wanita? Bagaimana Tuhan bisa mati di salib? Bagaimana Tuhan bisa telanjang, ya? Nah, inilah sesuatu yang saya perlu berulang-ulang untuk mengingatkan. Dan supaya apa? Supaya saya tidak berhutang kepada siapapun yang akan binasa. Karena kalau Anda sudah mendengar ini, Anda tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan hidupmu. Anda, darahmu tertumpah atas kepalamu sendiri. Anda bersalah, itu urusanmu sendiri. Jangan sebentar nanti Anda mengatakan, kenapa pendeta tidak bicara? Saya sudah bicara kepada semua yang ada di dalam link ini, dengarkan bahwa dialah sang waktu itu. Makanya waktu Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, waktu itu menjadi nol. Ya, menjadi nol, saudaraku. Karena sebelumnya kan sudah ada perhitungan waktu. Makanya waktu Tuhan Yesus turun, waktu menjadi nol. Jadi di dalam hidup ini, sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah, dikenal di Indonesia sebelum dan sesudah Masehi. Atau bahasa yang tepat itu sebelum Isa Al-Masih dan sesudah Isa Al-Masih. Oke? Jelas ya bahwa tahun baru itu bicara sang waktu, dan waktu itu bicara tentang Tuhan, dan waktu itu bicara tentang hidup manusia. Kalau engkau masih diberi waktu, carilah Tuhan Yesus. Maka dialah yang menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Tahun baru adalah ciptaan yang baru. Di dalam hidup ini, kita sama-sama tahu kalau berbicara yang baru, artinya kita tidak bisa dipisahkan dengan sesuatu yang lama. Maka kita akan sangat memperhatikan hal-hal seperti ini, ya. Kalau berbicara tentang yang lama, maka tidak bisa dipisahkan dengan hal-hal yang membuat kita bosan. Baju lama, mobil lama, rumah lama. Kita akan bosan. Karena apa? Karena yang lama itu tidak menarik. Lama itu sudah dekat kepada kesudahannya, ya. Lama itu sudah akan berakhir. Segala sesuatu yang usang, segala sesuatu yang sudah tua, segala sesuatu yang lama itu akan berakhir dengan begitu cepat. Kita bisa lihat di dalam Ibrani 8 ayat 13. Ya, kita lihat Ibrani 8 ayat 13 bahwa apa yang sudah usang itu akan segera berakhir. Demikian firman Tuhan. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua.
dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Ya, apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Kita akan mulai merasa tidak nyaman kalau memandang sesuatu yang lama, ya. Apapun itu, karena sifat manusia ini sifat pembosan. Bosan karena sudah terlalu lama kita gunakan itu. Maka kita senang untuk mencari yang baru. Yang kedua, kalau berbicara yang lama, itu sesuatu yang berbau, ya. Apapun kalau dia sudah lama dia akan semakin berbau. Kalau kita masuk di rumah yang sudah tua, sudah usang, sudah lama sekali, maka kalau kita buka pintunya akan ada aroma yang tidak enak. Maka itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan, tidak akan mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Ya, jadi kita akan menghindari yang sudah lama. Dan manusia ingin sesuatu yang membahagiakan hidupnya. Jadi kalau kita mengenal sesuatu yang lama, banyak hal yang tidak baik yang kita bisa jumpai di situ. Nah, di dalam hidup ini kita akan senang sekali untuk berada di sesuatu yang baru, ya. Kita punya handphone baru, bahkan kita senang sekali kalau perlu satu hari itu kita bersihin, kita lap, kita pegang, kita ulang-ulang, kita lihat. Karena apa? Karena handphone baru, ya. Itulah manusia. Manusia mencari yang baru. Segala sesuatu, kalau kendaraan baru, mobil baru, itu menjadi perhatian khusus. Bahkan kalau perlu kita nggak keluar-keluar dari mobil yang baru. Karena apa? Karena kita merasa ini barang masih sangat menyegarkan kehidupan. Tapi kalau dia mobil sudah 15 tahun, sudah 20 tahun, sudah mulai kita hindari. Itu sesuatu yang berbicara kehidupan. Bagaimana kehidupan yang berjalan di dalam hal yang sudah lama, atau sudah usang, atau sudah tua, dia akan segera ditinggalkan. Bahkan di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, yang sudah usang itu sudah dekat kepada kemusnahannya. Sepatu yang tua sudah dekat untuk dibuang, bahkan kalau perlu dibakar, karena itu sudah tidak akan membawa kebahagiaan buat hidup manusia. Kita baru pakai, kadang-kadang dia sudah robek, atau mungkin kita baru pakai, kadang-kadang bau, ya. Jadi seperti itulah, manusia itu menginginkan yang baru. Kita punya rumah yang baru, senang sekali. Ya, baru, tinggalnya pun juga nyaman. Tapi kalau sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, sudah 40 tahun. Nah, kehidupan di dalam dunia apapun, semua mencari yang baru. Ya, bahkan banyak orang kalau baru manten, baru kawin, waduh senangnya luar biasa. Karena apa? Karena sesuatu baru. Baru. Ya. Itu sesuatu yang membawa aroma kesegaran, membawa aroma kebahagiaan di dalam hidup ini. Jadi kita mengenal bahwa di dalam hidup ini firman Tuhan berkata, hanya Tuhan Yesus yang menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Kalau dunia tidak bisa. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, kita lihat di situ. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Wow, bukan inikah yang kita cari? Sesuatu yang baru. Ciptaan yang baru. Segala sesuatu dijadikan baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Bukankah kita mencari yang baru? Bukankah kita merindukan yang baru di dalam hidup ini? Di dunia ini tidak ada yang bisa menjadikan baru. Dunia ini hanya menjadikan usang, ya, karena segala sesuatu akan musnah, segala sesuatu akan usang karena berjalannya waktu. Ya. Seperti saya sudah katakan tadi,
Rumah baru tinggal tunggu waktu. Dia akan hancur dengan sendirinya. Karena dunia tidak bisa menjadikan baru. Dunia tidak bisa menjadikan baru. Pabrik tidak bisa menjadikan baru. Sistem yang ada di dalam pabrik itu hanya daur ulang. Dia ciptakan baru, terus kemudian oleh waktu dia akan ditelan dengan kemusnahan. Dia akan ditelan dengan usang. Dia akan ditelan dengan kehancuran. Karena dunia itu sistemnya adalah daur ulang. Ya, dunia ini hanya memoles-moles sesuatu yang busuk. Dunia ini hanya memoles-moles sesuatu yang kotor. Dunia ini hanya memoles segala sesuatu yang sebetulnya tidak ada faedahnya di dalam hidup ini. Ya, bahkan di dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan bahwa daging sama sekali tidak berguna. Ya, kita lihat ayatnya ini. Daging sama sekali tidak berguna. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Iya, daging sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Artinya roh Tuhanlah yang memberi hidup. Kita hidup ini oleh roh. Kalau roh kita sudah keluar, maka kita akan segera, tubuh manusia akan segera dimasukin di dalam tanah. Karena apa? Karena daging sama sekali tidak berguna. Daging itu berbau. Itulah aroma dunia. Dunia tidak bisa menciptakan baru. Bahkan dunia itu merusak yang baru. Itulah dunia. Manusia sekalipun mungkin dia berpredikat sebagai artis, sekalipun mungkin dia mempunyai tubuh yang cantik atau tampan, dia hanya membutuhkan waktu. Waktu akan menunjukkan, waktu akan membuktikan bahwa semua yang namanya daging ini tidak berguna. Karena dari hari ke hari tinggal menunggu waktunya bahwa daging manusia, tubuh manusia akan dimasukin ke dalam tanah. Karena apa? Karena daging sama sekali tidak berguna. Hanya firman Tuhan yang bisa menjelaskan itu. Tidak ada buku yang bisa menjelaskan itu, teman. Hanya firman Tuhan, ya. Jadi itu, oleh sebab itu, mari kita perhatikan firman Tuhan. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, 2 Korintus 5 ayat 17. Yang baru telah datang. Kita dengar ayat ini. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Anda butuh yang baru. Kita butuh yang baru. Saya butuh yang baru. Hanya Kristus yang bisa menciptakan yang menjadi baru. Hidup yang lama kita tinggalkan. Hidup yang baru telah datang. Karena apa? Karena Kristuslah yang bisa menjadikan baru. Tidak ada satupun yang bisa menjadikan baru. Dunia ini hanya bisa merusak. Ya, tubuh manusia yang tampan, yang cantik, begitu mulus dan segala kemilaunya hanya tinggal tunggu waktu. Dia akan ditelan oleh dunia ini. Dan pada akhirnya segala yang menjadi tua, ya, coba kalau sudah nenek-nenek, maaf ya, sudah opa-opa, itu tinggal tunggu waktunya saja. Bahkan tiba waktunya dia usang dan dia harus dimusnahkan. Karena apa? Karena itulah dunia. Tidak bisa menjadi baru. Tapi Tuhan Yesus menjadikan segala sesuatu baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dia akan diubahkan menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Itu janji Tuhan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu kita bersyukur. Di tahun yang baru ini, kita mengenal bahwa dia adalah sang kehidupan. Dia menjadikan segala sesuatu baru. Di dalam hidup ini, kalau kita memperhatikan apapun, hanya Tuhan yang menjadikan baru. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, semua berubah. Semua akan menjadi usang. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang tidak pernah berubah dan dia terus menjadikan baru. Ibrani 13 ayat yang ke-8.
Tuhan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus tetap sama. Ya. Kalau dunia ini berubah dan menjadi usang, Tuhan Yesus itu tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Oleh sebab itu yang ada di dalam Tuhan Yesus selalu menjadi baru. Selalu menjadi baru. Dia tidak akan berubah. Dia tidak akan lekang oleh waktu. Dia tidak akan layu oleh waktu. Dia tidak akan hancur oleh waktu. Tapi manusia yang tidak berada di dalam Tuhan Yesus, semua akan hancur oleh waktu. Ya, karena apa? Karena dunia ini sangat jahat. Dunia ini sangat berbahaya buat manusia. Manusia terlahir dengan tubuh yang bagus, diciptakan baru oleh Tuhan, tapi dunia ini merusaknya. Oleh sebab itu perhatikan, kalau engkau mau jadi baru di dalam hidup ini, kalau engkau menginginkan selalu yang baru, selalu yang membahagiakan hidupmu, selalu yang menyukakan hatimu, karena apapun yang baru itu akan membawa satu semangat yang baru, satu aroma yang segar, satu kehidupan yang baru, sesuatu yang begitu menyukakan hati. Karena tidak ada yang namanya barang baru terus membuat Anda tidak suka. Namanya saja motor baru, namanya saja mobil baru, namanya saja rumah baru, namanya saja pengantin baru. Itu semua akan menyukakan hidup kita. Ya, kalau dunia tidak akan bisa menjadikan baru. Tapi siapa yang ada di dalam Kristus? Dia adalah ciptaan yang baru. Kita lihat 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, manusia lahiria kami semakin merosot. Perhatikan ayat ini, coba dibaca ulang. Sebab itu kami tidak tawar hati. Kami tidak tawar hati karena kami ada di dalam Kristus. Karena Tuhan Yesus menjadikan segala sesuatu baru. Terus? Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot. Manusia lahiria, makanya duniawi ini, semua yang ada di dalam dunia ini, semua menjadi usang. Semua akan dekat kepada kesudahannya. Semua akan dimusnahkan. Karena apa? Karena yang sudah tua itu sudah tidak dibutuhkan. Ya, semua yang tua itu akan ditinggalkan. Semua yang di luar Kristus, dia akan menjadi usang. Dan dia akan hancur dengan sendirinya. Tubuh, saya kasih tahu, dengarkan baik-baik. Tubuh kita saja akan semakin usang. Tubuh jasmani, tubuh duniawi ini loh. Dia akan semakin usang, semakin tua. Dan tidak dibutuhkan lagi. Dan dia akan segera dimusnahkan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesuslah yang menjadikan baru. Apa yang Anda mau andalkan di dalam hidup ini? Dengarkan berita sukacita. Siapa yang ada di dalam Kristus? Dia adalah ciptaan yang baru. Oh, luar biasa. Karena apa? Karena kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Baca terus ayatnya. Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Semakin hari semakin kinclong kita di hadapan Tuhan. Dengar, manusia yang hidup hanya berdasarkan lahiria, berdasarkan duniawi, berdasarkan jasmani, ingat, tubuhmu sebentar lagi akan peot, saudaraku, maaf ya. Tubuhmu sebentar lagi akan lisut. Nona-nona cantik kalau 17 tahun, tidak kalah dengan bintang film. Tapi tunggu, kalau dia sudah mulai dibalik, sudah bukan 17 dibalik, angka 7-nya ditaruh di depan, 71, nah itu sudah makin dekat dengan kesudahannya itu. Ya, itu tinggal tunggu masukin tanah. Karena apa? Karena dunia ini tidak bisa menjadikan baru. Dunia ini hanya daur ulang. Dunia ini hanya dipoles, tapi semua akan menuju kepada kehancuran. Tapi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 4 ayat 16 tadi. Bagaimana firman Tuhan? Kita ulangi sekali lagi.
Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Itulah Rasul Paulus. Itulah firman yang dipercayakan kepada dia. Dan itulah firman yang kita pegang saat ini. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Namun manusia batinia kami, manusia roh kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bukankah itu menjadi kesukaan manusia? Sesuatu yang baru? Ya, coba lihat manusia kalau baru punya anak, baru lahiran. Manusia baru. Senang sekali. Manusia baru senang sekali. Karena itu orang keluarga bersuka cita. Ayah, papa, mama bersuka cita. Keluarga saling berbagi kado. Karena apa? Karena ada manusia baru yang lahir. Tapi di dalam dunia ini, dunia tidak bisa menjadikan kita tetap sama. Hanya Tuhan Yesus. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan Tuhan Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia selalu hadir di dalam hidup manusia. Dia tidak berubah, dia tetap sama. Dia bukan seperti manusia. Siapa pembesar di dalam hidup di dunia ini yang bisa bertahan? Tidak ada. Hitler sudah masuk di dalam tanah. Siapa? Ya, nabi-nabi sudah masuk di dalam tanah. Karena tidak ada yang bisa menjadikan baru. Semua manusia, semua duniawi ini akan dekat dengan kesudahannya. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Makanya Paulus berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dan dikatakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16, sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot dari sehari ke sehari. Semakin tua kan? Semakin dekat kepada kesudahannya. Ingat, kita tidak bisa hidup merasakan tubuh jasmani kita. Karena semakin merosot, saudaraku. Dan akan tiba dimusnahkan. Karena apa? Karena sudah tua. Sudah tidak layak, sudah tidak memadai, sudah tidak elok dipandang. Bahkan dia akan dimusnahkan. Tadi dikatakan di dalam Ibrani, bahwa Ibrani 8 ayat 13, apa yang sudah usang dan menjadi tua, sudah dekat dengan kemusnahannya. Siapa yang bisa menjadikan kita baru? Hanya Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Tahun baru adalah ciptaan baru. Kalau Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus datang di dalam hidupmu, Tuhan Yesus masuk di dalam rumahmu, masuk di dalam hatimu, maka engkau akan dijadikan baru. Di 2 Korintus 4 ayat 16, sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot dari sehari ke sehari. Ingat, tapi manusia batinia kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Bukankah itu yang kita butuhkan? Manusia batinia kita yang akan pergi menghadap Tuhan. Tapi kalau manusia batiniamu tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka manusia batiniamu tidak akan diperbaharui. Karena apa? Karena hidupmu akan menjadi usang, karena hidupmu akan menjadi layu, hidupmu akan menjadi tua, dan kalau sudah tua, sudah dekat kepada kemusnahannya. Tahun baru adalah ciptaan baru. Tuhan Yesus hadir di dalam hidupmu, segala sesuatu dijadikan baru. Berjalanlah di dalam tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan Yesus, karena Dia menjadikan segala sesuatu baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam.